Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kita langsung mulai aja ya kayaknya Kak ya. Saya rekam langsung ya Kak. Ya, Bentar. Aman jaringan di sana Kak Zul? aman Kak. Kayaknya kita nggak banyak lagi nanti di tetap maya nanti. Kita mana lagi nih ya, tanggal nanti kita ketemu lagi tatap mayanya tanggal 19. Habis itu nanti tanggal 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi Kak, banyak lagi 6 tatap maya lagi kita apa ininya. Nanti habis tetap saya ada ujiannya gimana Kak? Nanti ada itu di tanggal 6 Kak. Ya besok. Besok itu kayaknya ada apa di LMS Kak, ada tugas dan ada tes tanggal 7-nya. Tes akhir. Ya Kak. Heeh. Nanti kalau saya lupa Kak Zul ingatkan sama kawan-kawan yang lain ya. Nanti siapa tahu saya lupa gitu kan. Tanggal 6. Berapa? Tanggal 6 sama tanggal Tanggal 7 6 besok. iya, tanggal 6 tuh ada 2 tugas di LMS. Tanggal 7 kalau nggak salah saya itu ada tes akhir. Tesnya sama kayak kemarin Kak. Cuma itu akhir, tes akhirnya. Ya Kak. Ya, halo Kak Rena, Anjani. Kak Anjani. Apa Kak? Iya. Rindu Buka lah kamera Kak Anjani ini. Itu apa lagi? Oke. Kita langsung mulai saja atau gimana nih? Nunggu peserta yang lain atau gimana? Ini dari Riko Kak. Udah ada saya rekam nih. Kita langsung aja ya Kak ya. Langsung aja Kak. Ntar saya share screen dulu. Apa bola ya Rena? Oke, Kak Tis. Up. Pesan Kak Ridwan, dia lagi proses masuk. Tunggu sebentar katanya. Oh iya. Tunggu sebentar, ditunggu. Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Ridwan. Jangan dimatikan ke saya. Jangan Enggak, dimatiin. Pak Ridwan. Kameranya jangan dimatiin Kak Rena. Oke, udah ganti background mau. Kalau nggak ganti nggak mau. Gimana di sana Kak, jaringannya aman? Kalau Telkom aman. Alhamdulillah ya. Jadi nanti nih kayaknya persiapan aksi nyata nih Kak. Kakak membuat aksi nyata nanti nih Kak. Membuat aksi nyata atas perbaikan video yang sudah Kakak lakukan. Cuman di sini nanti aksi nyatanya yang Kakak buat berarti buat modul, berarti ada video pembelajaran lagi. Oh, bikin lagi Kak? Iya, perbaikan atas yang kemarin revisinya gitu Kak. Jadi nanti ya kita bahas itulah. Nih, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang kemarin kan buat RPP-nya belum itu tuh. Belum sesuai. Belum berpusat pada peserta didik. Nah, yang ini kita coba bahas nanti yang bagaimana yang berpusat pada peserta didik.
Makanya saya bercepat masuk kan Kak. Jadi kita apanya. Masalahnya diskusi kita di kelas kita ini panjang Kak. 2 JP ya jamnya 45, 1 JP betul-betul jadi 2 JP 60 menit gitu Kak. Lama. Makanya saya cepat suruh masuk gitu kan. Nanti siapa tahu kan Anjani mau ngantar anak ngaji. Udah ada abangnya. Hari ini nggak ngantar ngaji. Abangnya udah pulang dari pondok. Udah abangnya udah pulang dari pondok. Oke. Ini kita tunggu ke kakak yang lain ya. Ini kemana nih kakak yang lain nih? Aman Kak Zulfani? Aman Kak. Udah bangun tidur. Iya, sediakan kopi di samping Kak. Sempat-sempatlah Kak Zul tidur ya. Tapi bawa saya masak. Jadi kita ketemu lagi di tanggal Kak Rena, kita ketemu lagi di tanggal 19. Kakak unggah produk aksi nyata kakak di tanggal, kalau nggak salah kalau di kalender ini 9 sampai 18. Coba tengok LMS lagi nanti ya Kak ya. Oke. Refleks. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 19. Kita makin mau penghujung nih makin jarang tetap maya nih Kak. Jadi tetap muka aja. Oke kakak-kakak, aduh mana nih kakak-kakak kita yang lain nih, saya udah mau record ini. Kak Ridwan bilangnya tadi dia dalam proses, masih di sekolah. Iya, masih di sekolah. Telepon di grup aja Kak, sekali banyak gitu ah. Kak Apis kok macam lambo kok pandai mana pun banyak-banyak. Kak Adi suruh Kak Adi. Kak Adi aja nggak nongol, ini dia. Kak Zulfani lah maunya tuh. Kak Zul, cepatlah Kak Zul. Zul. Masa pandai Kak Zul main HP kok. Geng-gengnya Kak Zul. Hilangkan tidurnya dulu. Ini kan tuh Kak Zul. Tak. Ada semua. Kak Rena itu ya Apa? pakai laptop. Bukan laptop dong. Apa nama kok kocet gue? Iya. Oke, nanti Kak Rena sama Kak itu saya jadikan co-host saja lah. Jangan, aku tak pandai ini dong. Oke, Kak Ridwan, saya jadikan co-host ya Kak. Pakai laptop. Ya Kak, tapi belum terbuka nih Kak, gelap lah. Apa? Mati lampu. Gelap lagi apa ini? Enggak, layar di laptop nih. Tunggu loh, belum loading dia. Ya. Belum muncul suara udah, tapi layarnya belum nyatu dia. Belum nyatu? Belum nyatu. Oke, udah nampak, tapi memang nih udah oke. Hai Jupani, udah nampak wajah ya dah. Kak Zulfani Oke, masih Kak. di atas awang-awang tuh. Kayaknya iya dia Kak. Kayaknya apa namanya antara belum terkumpul lah nyawanya. Iya, kayak belum terkumpul nyawanya ya Kak ya. Iya. Oke, kita mulai saja ya Kak ya. Tunggu lu 1 menit lagi. Ini 14:09 baru. 1 Sabar, menit Kak. lagi kita tunggu. Ya, sabar. Sabar selalu kok Kak. Ini sambil bimbingan OSIS nih. Iya, ini misalnya udah saya record. Kita berapa JP hari ini Kak? 2 JP. 2 JP. Iya.
Kak Yogi nikah tanggal 13 ya. Ya, Nggak ganggu kok. Kita tetap main tanggal 19 lagi. nggak ganggu. Ganggu lah ini. Ganggu honeymoon aja yang palingan. Wajib buka kamera kan Kak? Wajib buka kamera. Wajib. Siapa yang nggak buka kamera kita tembak. Ya, biar tiada dusta di antara kita. Sip. Kak Azul dia langsung buka kamera dia. Iya, selamat datang Mas. Mas Bro. Iya, Kak Atar dia lagi ngambil video ukin ya. Oke, kita langsung saja ya Kak ya, sambil menunggu kakak yang lain. Materi kita pada siang hari ini, aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini sekitar 2 JP. Kita akan membahas tuntas tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa terbahas tuntas ya Kak ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut dulu slide berikutnya. Oke, nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik kakak-kakak, untuk memulai sesi kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar apa-apa yang kita pelajari hari ini semoga diberi manfaat, semoga diberi pikiran dan hati yang jernih sehingga apa yang diberikan bermanfaat bagi kita. Nah kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Karena memang kalau misalnya hati dan pikiran itu tidak tenang kakak, gelisah, pasti kita memang tidak terfokus untuk belajar di hari ini gitu ya Kak ya. Betul Kak. Iya, betul. Makanya kakak tenangkan hati, tenangkan pikiran, bertawakal pastinya. Terus dijalani saja apa yang sudah diberikan agar Betul memang Kak. Oke Mas, semangat Mas hari ini. Agar apa yang memang yang diberikan oleh modul ini benar-benar bisa kita serap gitu ya Kak ya. Benar-benar bisa kita serap, bisa kita terapkan pada pembelajaran kita nantinya. Oke Kakak, di sini ada doa bersama. Oke Mas? Boleh Mas mimpin berdoa Mas? Mimpin doa Mas. Kita doa bersama Mas, katanya Mas. Saya Doa minta makan Kak. Adi Hermanto. Doa makan. Mas Adi Hermanto untuk memimpin doa pada siang hari ini. Oke, silakan Mas Adi. Oke. Sebelum kita mulai belajar, malah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Adi yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga kita diberi kesehatan untuk kedepannya kakak ya. Baik kakak, di sini ada kesepakatan bersama di mana menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya,
menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada, terus klik raise hand sebelum bertanya. Kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kita akan coba melihat tujuan kita pada sesi kali ini, di mana kita akan merefleksikan koneksi antar materi. Nah, jadi kita merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 sampai nanti modul 2. Terus kakak-kakak bisa memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Terus yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, ada pengantar tugas, penjelasan teknis, serta refleksi keterampilan. Terus mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus penilaian dengan lini masanya sekitar 20 menit. Dialog, diskusi, dan jawab kita nanti. Terus ada penutup. Nah, kita akan coba merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Nah, kakak-kakak, apakah masih ingat kakak-kakak pembahasan kita di paket modul 1? Kemarin kita bahas apa ya kakak ya? Di paket modul 1. Pembahasan kemarin Kak? Ya, di paket modul 1 Kak Ridwan. Tentang merefleksi ya Kak ya, tentang refleksi ya Kak ya. Iya, mengenal beberapa macam refleksi. Nah, saya akan mencoba memberikan gambaran merefleksikan koneksi antar materi itu, ya koneksi antar materi dari mulai saat kita merefleksikan diri kita selama ini sebagai guru PJOK sampailah kepada saat sekarang ya kakak ya. Jadi kalau kakak-kakak dimulai dari pembahasan modul pertama, lalu yang berikutnya ada penjelasan tugas serta aksi, terus ada dialog ya kakak ya. Bentar. Bentar ya kak ya. Nah, kita lakukan dulu refleksi koneksi antar materi dari mulai paket 1, modul materi dari dan modul 2. Nah, kita akan membahas tentang pengajaran yang efektif ya Kak ya. Apa yang dipahami oleh kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di mana memang modul 2 ini kita lebih ke keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, sebelum ini sebenarnya kan memang ada modul 1 ya kakak ya. Nah, mungkin modul 1 ini masih mengingat tentang modul apa relasinya dengan modul 2 gitu kak. Kalau kakak-kakak masih ingat, bisa kakak berikan kak sebuah penjelasan yang kakak ingat antara modul 1 dan modul 2. Tadi sudah saya kasih kisi-kisi sedikit tentang materi modul 1 dan modul 2. Coba kita merefleksikan apa koneksi antara materi paket modul 1 dan modul 2. Mungkin kakak-kakak yang bersedia bisa langsung raise hand untuk ingin mengingat kembali materi paket modul 1 dan materi paket modul 2. Apakah
paket modul 1 ke modul 2 ini saling berkaitan kakak-kakak? Halo? Oh, Iya. lewat. Wah, Nggak, apakah materi dari paket modul 1 ke modul 2 ini berkaitan kakak-kakak? kayaknya berkaitan Kak. Iya, pastinya berkaitan dong, Kak. Heeh. Pastinya berkaitan ya kakak ya. Tentu saja saling berkaitan. Karena modul 1 itu kita ada membahas tentang perubahan diri, ya kakak ya. Perubahan diri terhadap diri kita selaku guru, gimana kita akan merefleksikan diri kita sebagai guru dalam pelajaran PJOK. Nah, tentunya di modul 1 itu kemarin pernah kita yang kita lihat sebelumnya pada orientasi, ya kakak-kakak ya, dimana kita dulu memang melakukan sebuah pembelajaran, pengajaran itu yang berbentuk olahraga. Nah, sekarang kita rubah menjadi generasi yang bergerak sepanjang hayat. Nah, bagaimana generasi bergerak sepanjang hayat aktif, terus mempunyai belajar sambil belajar melalui gerak. Ya Kak, belajar melalui gerak sehingga memang perubahan dari kita sebagai guru akan berdampak positif jika perubahan kepada peserta didik dan juga lingkungan maupun sekolah. Nah, itu jelas karena memang dari paradigma kita yang selama ini sudah beberapa tahun ini kita mengajar mungkin mengadopsi paradigma yang lama, dan sekarang kita akan mencoba pembaruan dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya modul-modul yang sudah disediakan kepada kita. Nah, kita akan mencoba bagaimana modul-modul ini bisa kita ambil pembelajarannya gitu Kak. Jadi memang ada keterkaitannya antara modul 1 dan modul 2. Mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa berpendapat kakak-kakak mengenai modul 1 dan modul 2 ini. Bisa Kak Ridwan? Kak Adi KS. Minta tolong dulu Kak, hubungi teman-teman kita Kak. Ketua udah masuk Bu. Iya, Kak Adi ini udah masuk dia. Cuma minta tolong hubungi teman-teman kita yang lain. Kayak Kak Rena, kayak Kak Yeni, Kak Zana, ini belum nih kayaknya nih. Iya Kak. Ketua kemana Ketua? Halo. Ketua Mila. Masih pakai handphone, tunggu mau pindah ke laptop. Oh, oke Bos. Bentar Kak, nelponnya. Jawab pertanyaan itu dulu. Nggak Ya. seru kalau ketua nggak muncul. Apa tuh? Kira-kira kakak boleh ditulis di kolom chat kakak. Modul 1 kita membahas tentang apa? Modul 2 kita membahas Refleksi. tentang apa? Iya, boleh dituliskan di kolom chat Kak. Modul 1 mempelajari tentang refleksi. Modul 2 mempelajari tentang apa saja kemarin ya Kak ya? Boleh kakak tulis di kolom chat. Modul 2 tuh banyak kemarin kita bahas ya Kak ya. Modul 1
ya merefleksikan diri sebagai guru PJOK. Nah, pada modul 2 ini kita sudah mempelajari apa gitu Kak? Boleh Kakak tuliskan di kolom chat. Banyak kemarin tuh ya Kak ya yang sudah kita bahas mengenai isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK seperti isu-isu gender, lalu ada apa namanya? Berpikir secara asset-based thinking yang berlandas kekuatan. Terus adanya perubahan-perubahan dalam pembelajaran PJOK. Terus ada mengenai strategi mengajar, ada model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan model pendidikan SEM. Terus bagaimana kita melakukan asesmen. Jawab Kak Rena Anjani. Oke, Kak Rena Anjani udah masuk nih. Kalau paket modul 2 Kak Rena, yang sudah kita pelajari apa Kak? Silakan tuh. Mantap Kak Rena Anjani. Silakan Kak Adi Kusuma, Kak Adi KS, buka kameranya Kak Adi. Udah buka itu Kak, tapi jaringannya mungkin Kak. Oh, Mota deh, yang Jayo. Sabar. jadi Kak ya, kalau saya pribadi berpikir kalau modul 1 dan modul 2 ini pasti ada koneksinya, pasti ada saling berkaitan ya Kak ya. Nah, pada modul awal dan ini memang menjadi fondasi kita ya Kak ya. Menjadi fondasi kita yang kuat untuk pemahaman konsep dasar PJOK dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Nah, mungkin di sini di modul-modul ini banyak kita membahas terkait tentang bagaimana pengertian PJOK ya Kak ya. Tujuan pembelajaran PJOK, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran PJOK, terus landasan kehidupan PJOK, terus bagaimana dengan konsep dasar perencanaan pembelajaran, bagaimana kita memilih metode penilaian sehingga kita dapat mempraktekkannya secara langsung dalam keterampilan gerak ya Kak. Nah, inilah mungkin yang menjadi situasi pembelajaran yang kita bawakan ke peserta didik di sekolah kita masing-masing. Nah, memang kita mencoba menggeser dari yang terdahulu yang bersifatnya ofisial ke pendidikan gerak. Nah, itu ada CP yang terbarukan yang bersifat fundamental. Oke, terima kasih Kakak yang sudah menjawab di sini. Kak Ridwan bersatu tentang aset-aset. Oke, aset-aset apa Kak Ridwan? Ada aset-aset apa saja Kak?
Yang kakak ingat aset-aset apa saja? Aset sosial, aset manusia, Ya, aset lingkungan, ya, aset politik, oke, agama, ya, manusia, lingkungan, sosial, politik, agama. Itu ada 2 lagi nggak ingat, Kak. ya, nggak apa-apa. Dia Yang sudah tujuh Kak, aset tuh. ya. Yang penting kakak ingat ada berapa aset gitu ya Kak Ridwan? Iya, Kak. Ya, dia itu yang perlu Kak. Nah, coba kita untuk melanjutkannya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin barangkali ada yang mau memberikan komentarnya, tanggapannya tentang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ada yang ingin berkomentar ke kakak? Mungkin keterampilan mengajar PJOK yang efektif barangkali bisa diungkapkan, bisa kakak tarakan, diungkapkan, ditarakan sejauh apa pemahaman kata-kata itu, kata-kata terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman kakak tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma diri sendiri? Oke, bisa mungkin menjawab Kak pertanyaan ini. Kak Adi, Kak Zul, Kak Rena. Ada yang bisa menjawab Kak? Kak Rena Anjani itu dihukum Kak, biar dia suruh jawab terus. Memang dendam ketua nih Kak. Iya kan? Ada. Ulang lagi jadi Kak pertanyaannya Kak. nggak nampak ya Kak ya? Itu sejauh apa Oh pemahaman ini. Kakak? Oh, Ya, enggak, itu dia pertanyaannya. Malam dia nonton tomat tuh. Tadi fokus Sejauh dengan apa suara ke pemahaman atas Kakak saja. terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin ada yang berkomentar? Itu yang termasuk 9 apa itu enggak Kak? Apa tuh? Ada tujuan gitu. Itu enggak masuk enggak? Harus ada tujuan pembelajaran gitu. Iya, makanya saya nanya tadi tuh sejauh mana pemahaman Kakak tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Wah. Makanya saya nunggu nih jawaban dari Kakak nih. Kak Adi, jawab Kak Adi. Ya, Kak Adi nih jagonya nih Kak Adi. Iya. Atau Kak Zul? Lagi sibuk nelpon kawan-kawan Kak. Nelpon. Oh, code ya. Oke, bagaimana Kak? Sejauh mana pemahaman Kakak tentang mengajar apa tadi? Bentar. Tentang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nih, sejauh mana pemahaman Kakak
terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin bisa bantu kakak yang lain. Ini harus pakai spin wheel nih kayaknya nih. Ya kak ya. Biar tahu, biar bisa jawabnya nih. Biar pakai giliran jawabnya. Mau kak? Ini banyak pertanyaan lagi di bawah nih. Coba jawab ya Kak ya. Boleh juga, boleh. Kami kangen sama orang lain. Yang pertama itu Kak mengenal karakteristik siswa. Oke, apa lagi kak? Menggunakan prinsip dan teori pembelajaran yang edukatif. Ya, terus? Menggunakan waktu yang dengan baik dalam proses pembelajaran. Ya. Oke. Membiasakan siswa untuk menjalani gaya hidup sehat. Udah tambahkan lagi tuh kakak-kakak, udah tahu doh. Tambahkan kakak-kakak katanya. Ada masuk situ Kak? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Kakak yang lain bisa menambahkan kakak yang lain? Tambah Kadi. Azul. Bisa Kak Adi tambahkan Kak Adi. Mungkin ya Kak ya. Kalau efektif itu kalau menurut saya pribadi, kita nih diskusi ya Kak, saling berkolaborasi. Ya memang mencakup berbagai macam aspek. Kak Rena tadi masuk tuh semuanya tuh. Nah, itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan fisik, mental, mungkin sosial. Jadi di sana memang ada perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Mungkin itu dari saya. Kalau dihitung-hitung pembelajaran efektif itu yang kemarin kita, kan ada tuh Kak, seberapa skalanya. Kan ada kemarin pertanyaannya tuh, skala 1 sampai 10 kira-kira kakak yang di mana? Di angka berapa? Kemarin kan ada ya Kak ya. Mungkin yang saya kemarin itu memilih 7. Setelah mempelajari ini, jadinya sekitar 8,5 ya Kak. Agak naik 1,5. Nah, gitu kan? Nah, mungkin kemarin kita 7 atau bahkan 6. Nah, dengan adanya pembelajaran kita luring kemarin, bagaimana paradigma kita yang terdahulu gitu kan Kak. Jadi naik levelnya. Makanya kemarin saya nanya sama Kak Zul. Kak Zul, kira-kira pembelajaran kita yang sudah kita jalani ini Kak Zul dapatnya apa? Apa yang Kak Zul dapat? Makanya saya nanya kemarin. Nah, kira-kira kalau pertanyaan itu saya ulangi kembali dari kegiatan luring kita kemarin, kira-kira Kak Anjani dapatnya apa? Dapatnya apa pemahaman Kak Anjani? Kak, buka kameranya Kak. Buka itunya. Mic. Maaf, buka mic-nya. Oke, silakan Kak. Oke, kalau saya pribadi dapatnya itu yang pertama tentang apa Kak cara mengajar. Ya. Biasanya kan cara mengajarnya langsung aja ke pemalasan, nggak ada gamenya, nggak ada apa namanya itu tertarik pada pelajar PJOK. Kalau kemarin tuh langsung aja pemanasan gitu Kak. Kalau sekarang kan ada game-gamenya. Dan mungkin kemudian kalau di dalam proses belajar mengajar itu, kalau kemarin kami Kak banyak materi loh Kak. Ajarkan materi dulu, baru bawa ke lapangan gitu. Ya. Kalau sekarang kan yang kakak bilang tuh kemarin bisa mengambil nilainya bisa dari praktek aja gitu, nggak harus materi gitu. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Anjani. Kalau Kak Adi Kusuma, Adi KS.
Iya. Kalau Kak Adi Baik. dapat di pembelajaran luring itu apa Kak Adi? Yang dapat kemarin itu, Mm-mm. yang pertama itu masalah ada yang namanya ruang, apa namanya itu Kak? Ruang, Oh iya, heeh. Terus Kak, ruang, ada 4 konsepnya Kak ya. ya, Konsep ruang, konsep dua, apa namanya? Lupa Kak. bisa bantu teman yang lain. Keterhubungan, Itu ruang, Anjani. Terus apa lagi Kak? usaha, Iya. Satu lagi konsep konsep, apa lagi tuh lupa. konsep gerak ya Kak ya. Ah ya, gerak anggota Gerak. tubuh. Dan terakhir itu SEM itu Kak. Oh SEM ya Kak ya. Ya Sport SEM. Education Model ya Kak. Ya. Nah mungkin ini kembali bagaimana kita memang menjadi seorang guru yang kaya dengan efektivitas, yang kaya dengan inovasi-inovasi. Nah jadi menurut saya tentu ini bagaimana kita menerapkan pembelajaran PJOK yang akan kita sesuaikan dengan pertama memang sesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya Kak ya. Terus yang kedua mungkin bagaimana kita menerapkan keaktifan siswa. Terus memang bagaimana mengajar itu sesuai dengan diferensiasi, ya Kak? Nah, bagaimana memang konten itu memiliki progres, ya Kak ya? Memiliki progres dan bagaimana memang menjelaskan secara baik keterampilan itu seperti apa, gitu ya Kak ya? Nah, sekarang dengan adanya pembelajaran yang efektif, ini memang juga kita bisa berpikir bahwa kita harus melakukan yang namanya umpan balik. Ya enggak Kak? Umpan balik kepada diri kita, kepada peserta didik kita pada saat melakukan pembelajaran. Terus memang kita melakukan komunikasi yang efektif. Mungkin selama ini kita egois, kita saja yang mau bicara, tapi dengan adanya pemandangan seperti ini kita melihat voice, choice, dan ownership ya Kak ya. Kita lihat bagaimana suara-suara peserta didik kita. Disitulah mungkin kita Kak. Disitulah mungkin kita dapat pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Bagaimana memang pelajaran ini yang berpusat pada peserta didik. Nah, Kakak, apakah pemahaman Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini Kak, jawaban ini pertanyaannya. Nih, apakah pemahaman saya terhadap ini nanya pada diri saya sendiri nih. Nanya pada diri sendiri. Ya Kak ya. Nanya pada diri sendiri apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ayo Kak. Sudah Kak. Oke, sudah. Luar biasa ya Kak ya. Nah memang bagaimana memang kita melakukan pembelajaran itu, bagaimana memang pembelajaran itu kita lihat pada situasi gerak permainan maupun olahraga. Nah, mungkin ini memang perlu kejelasan tujuan, kemudian pemberian umpan balik keaktifan siswa dalam bergerak dan belajar. Begitu ya Kak ya. Nah, kemudian dalam kemampuan kita memberikan umpan balik yang memang ada Kak? Ada masa umpan baliknya. Kan ada 2 kemarin tuh, ada yang bersifat secara langsung dan di bagian akhir umpan balik kita berikan. Nah, umpan balik yang kita berikan ini tentu memperbaiki proses
gerak pada peserta didik. Itu ya Kak ya, memperbaiki proses gerak pada peserta didik kita. Nah, begitulah Kak, bagaimana memang kita lihat faktor-faktor yang ada pada peserta didik kita, bisa nggak kita kenali? Bisa nggak nanti itu bermanfaat bagi mereka? Bisa nggak itu nanti berkembang pada potensinya? Bisa nggak itu nanti berprogres bagi mereka gitu ya Kak ya? Jadi memang pembelajaran yang efektif itu ketika peserta didik mendapatkan suasana yang menyenangkan, suasana belajar yang menyenangkan, mengesankan, terus bagaimana mereka bisa mengekspresikan geraknya. Begitu Kak, menurut saya. Mungkin ada menurut Kak Adi. Menurut Kak Adi KS atau Mas? Menurut Mas gimana Mas? Apa pemahaman Mas terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Udah, kayaknya Kak. Oh, sudah. Ya, jawabannya sudah aja Nyoba. Oke, terima Pusing kasih. Kak. Mau buat ukin. Oh, mau buat ukin. Oke, semangat ya Mas ya. Semoga berjalan dengan lancar ukinnya. Amin. Iya, soalnya belum disiapkan. Oh, belum disiapkan. Apa yang belum disiapkan tuh? Banyak. Banyak Kak. Ya, terutama mental ya Mas ya. Banyak. Ya. Nah, kita coba next untuk selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait tentang strategi mengajar? Nah, apa itu strategi mengajar kakak? Bagaimana pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar? Ini kemarin Kak Renawati nih kemarin yang jawab yang kemarin nih. Pernah nih dibahas nih di luring nih. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apa mungkin pemahaman kakak yang kakak dapatkan di kegiatan luring tentang gaya mengajar? Gaya mengajar yang sudah Modul kita bahas di kegiatan kemarin. di modul 2.2 nih. Iya, modul 2.2 apa Kak Ridwan? Itu Tentang strategi mengajar atau gaya-gaya mengajar? strategi mengajar Ya. itu tentang strategi demokrasi. Apa lagi ya? Ada berapa kemarin tuh Kak? Kalau gaya mengajar 9. Sepertinya jaringan Kak Ridwan. Mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak yang lain. Oke, mungkin kakak, nah yang sudah kita bahas di kegiatan luring kemarin terkait dengan strategi mengajar, mungkin ada kata-kata strategi ya Kak ya. Nah, di situ ada yang berpusat pada peserta didik dan juga ada yang berpusat pada guru kemarin pilihannya ya Kak ya. Bagaimana ada guru yang dominan, terus ada siswa yang lebih dominan, bagaimana strategi yang kita gunakan, bagaimana konsep
strategi mengajar dalam pembelajaran PJOK. Nah, begitu Kak. Kakak-kakak, kalau saya melihat tayangan dari video yang kakak berikan yang sudah kakak upload di LMS, ada beberapa memang indikasi masih sangat ketara jelas kalau gurunya masih ingin selalu dominan, ya kakak ya. Masih ketara jelas bagaimana gurunya masih selalu dominan dalam proses pembelajaran, sehingga pada video tersebut pesannya bahwa pembelajaran itu bukan berpusat pada murid, tapi berpusat pada guru. Nah, maka dari itu kakak-kakak kita akan mencoba melakukan perubahan bagaimana sentuhan pertama sampai sentuhan akhir atau menit pertama sampai menit terakhir. Kadang kita sebagai guru sangat dominan, sangat ingin memiliki hasil ujungnya dari materi itu apa namanya, kita akan memberikan penjelasan, mentransfer pengetahuan yang kita miliki sehingga siswa mendapatkan pemahaman dan bahkan pengetahuan baru. Mungkin di balik itu semua mestinya kita tentu berhasil bagaimana menyebabkan siswa itu bereaksi dalam pembelajaran kita. Ya Kak ya. Bereaksi dalam pembelajaran kita, bereaksi bagaimana gerak fundamentalnya. Nah, oleh karena itu mungkin sentuhan-sentuhan dimulai dari yang betul-betul memberikan kesempatan kepada peserta didik seluas-luasnya. Gitu ya, Kak. Ntar, Kak. Ini Kak Arena nih baru masuk. Oke. Kita coba lanjut lagi. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apa itu model pendidikan gerak, Kak? Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak yang turut membantu menjelaskan? Yuk, siapa yang turut membantu menjelaskan tentang pemahaman terkait model pendidikan gerak? Dengan kemarin kita sudah belajar 1 minggu di kegiatan luring, mungkin kakak-kakak mendapat pemahaman sedikit kakak tentang pendidikan gerak. Ada yang mau open mic? Silakan Kak. Coba Kak. Iya, silakan Kak Ridwan. Model pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang mana konsep gerak itu menuju menjadi 4 dalam pelaksanaan. Yang pertama, gerak konsep tubuh, gerak konsep ruang, gerak konsep usaha, dan gerak konsep terhubungan. Itu Kak, Ya. nggak salah ya? Oke. Ya, memang nggak salah lagi, memang benar Kak Ridwan. Memang nggak salah lagi, memang benar. Nah, memang iya Kak. Bagaimana peserta didik itu menguasai gerak dan mau berbudaya gerak. Mungkin di modul ini ada konsep kesadaran tubuh, kesadaran ruang, dan ada konsep usaha, konsep keterhubungan yang telah disampaikan oleh Kak Ridwan tadi. Nah, ini kita kuatkan dalam proses belajar mengajar, Kak. Ini harus kakak kuatkan dalam proses belajar mengajar. Bagaimana siswa itu mempunyai kesadaran
terhadap tubuhnya, mempunyai kesadaran terhadap ruang geraknya, bagaimana dia selalu senantiasa sadar terhadap usaha-usaha yang perlu dilakukan sehingga menguatkan keterhubungan dirinya dengan benda ataupun orang lain di sekitarnya. Nah, ini masing-masing konsep kesadaran itu kita jabarkan lagi bagaimana hal-hal yang lebih spesifik seperti arahan yang bagaimana, kemudian mungkin dalam pembelajaran itu nanti bagaimana kecepatan arah, lambat atau cepat, jaraknya dekat atau jauh, kiri atau kanan. Itu kan termasuk konsep ruang ya Kak ya. Jadi Kak, mulailah berproses, mulailah dalam kegiatan pembelajaran kita mencoba kuatkan dalam 4 konsep ini, gitu Kak. Jadi nanti dalam video aksi nyata yang Kakak ambil, 4 konsep ini harus terlihat Kak. Harus nampak 4 konsep ini. Konsep gerak, konsep usaha, konsep keterhubungan, sama konsep apa satu lagi Kak? Ada konsep gerak. Tubuh. Oke. Apa lagi Kak? Segera. Ruang. Terhubungan. Terhubungan. Itu. Pokoknya 4 konsep ini kakak masukkan di kegiatan aksi nyata nanti. Kita ni akan membuat aksi nyata dengan modul yang sudah kakak susun sesuai dengan materi yang kakak ambil. Jadi modul yang kakak susun ini, itulah nanti aksi nyata yang kakak lakukan. Begitu kakak. Jadi pada proses pembelajaran nanti, kakak masukkanlah 4 konsep ini. Masukkanlah 4 konsep ini. Ya Kak ya. Bagaimana konsep tubuhnya, bagaimana kesadaran tubuh, kesadaran ruangnya, kesadaran usahanya, kesadaran keterhubungannya, keterhubungan antara alat atau manusia. Nah, nanti itu Kak. Harus tuh Kak, harus ada keterhubungan pada pembelajaran itu ke manusia atau ke alat. Begitu Kak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak ya bahasa saya. Oke. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Oke, pendidikan kebugaran lagi nih Kak. Siapa nih yang belum nih? Yang belum dapat jatah memberikan jawaban. Rena. Kak Rena, silakan Kak Rena. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apa nama kebugaran agak Bisa dibantu kakak yang lain. Kak Adi, Kak Jana, Kak Yeni, Kak Yogi. Tolong. Ayo bisa bantu Kak Renawati. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Bukan. Nengok apa boleh? Kakak buka coki. Jangan dibuka cokinya Kak. Aduh. Model pendidikan kebugaran. Iya.
Model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif. Ya, mantap. Kalian kau galak kan? Tahu dengan apa tadi ke? Kasih upload dulu. Iya, kasih upload dulu. Oke. Nah, mungkin dalam pemahamannya, model pendidikan kebugaran ini memang salah satu pendekatan atau model yang ada dalam pendidikan jasmani. Nah, mungkin pada pemahaman saya, untuk pendidikan kebugaran ini, selain itu tentang pendidikan kebugaran, nah tujuannya adalah membugarkan peserta didik kita. Tapi harus kita yakini, kita akan berikan pengajaran kepada peserta didik kita untuk memahamkan kepada mereka bahwasanya gerak itu menjadikan tubuhnya bisa menjadikan tubuhnya bugar, ya Kak ya. Jadi tidak langsung kepada hasil. Jadi dia berproses. Bagaimana proses itu pada pembelajaran yang sangat penting kalau menurut saya itu mungkin pada artinya peserta didik itu dapat berprosesnya di kegiatan intranya, nanti untuk mendapatkan kebugaran, ingin melanjutkannya kembali, dapat dilakukannya di kegiatan ko-nya. Gitu ya Kak ya. Nah, karena apa? Karena memang ini kita ini harus ada interaksi kepada peserta didik kita gitu Kak. Bagaimana nanti dalam arti mereka berproses belajar bagaimana membentuk kebugaran tadi. Tentu menggunakan waktu yang lama ya Kak ya. Kebugaran itu kan tidak bisa tercipta dengan waktu yang cepat. Tentu membutuhkan waktu yang lama gitu Kak. Jadi bagaimana interaksi kita nanti kepada peserta didik kita, bahwasanya untuk mendapatkan kebugaran itu kamu bisa melakukan ini di rumah. Ini dia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh Kak, menyusun tadi ya Kak ya, menyusun program. Nah itu bisa tuh Kak. Kemarin di luring kita sudah membahas menyusun program bagaimana. Itu bisa nanti tuh Kak. Kita masukkan ke pendidikan kebugarannya. Nah, mungkin itu dari saya Kak. Pemahaman saya. Mudah-mudahan tidak salah konsep. Kita lanjut. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan sport education model? Siapa yang belum dapat giliran nih Kak untuk menjawab? Silakan gantian. Sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM, Sport Education Model? Sejauh apa pemahaman kakak tentang Sport Education Model? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan open mic langsung. Siapa yang belum dapat giliran ya? Sejauh apa pemahaman kakak terkait Sport Education Model? Apa pemahaman kakak tentang SEM? Jawab kan? Tak mau jawab lagi? Di modul 2.5. Tahu beda. Sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM? Kak Pani lah jawab nih. Saya pengen Kak Pani yang jawab nih. Kak Zulfani. Kakak Bintang. Ayo kakak. Ayo Kak Zul.
Setelah kita seminggu di rumah, besok kita ke Teluk Meranti lagi seminggu. Ayo Iya. Kak Zul. Oke Kak Zul, sejauh apa pemahaman Kak Zul tentang sport education? Sport education model. Tinggal ketik Kak Zul. Kak Zul tidur, makanya tak bangun dong. Nah, Betul bangun ya. Apa cerita Kak Bintang? lagi ngeblank. Lagi. Kak Zul dia masih di atas awang-awang berarti itu. Masih dalam mimpi. Mungkin bisa dibantu sama kakak-kakak yang lain. Kak Adi lah, Kak Adi, ketua. Kak Adi ketua. Boleh Kak Adi Oke, bantu Kak siap. Adi? Ya. Pertama, tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Tujuan akhirnya guru memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi di situ kami diajarkan secara mendesain pelajaran SEM tersebut, mulai dari membuat panitia sampai ke pelaksanaannya. Terima kasih Kak. Itu aja Kak, mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Ya, boleh ditambahkan kakak-kakak yang lain? Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap SEM sudah mendukung paradigma yang saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah belum? Sudah Sudah Kak. Kak. Sudah. Nah, Udah Oke. jawab Kak Bintang, Kak Jol, jangan udah ya. Kan tadi jawab Kak Adi tadi itu. Kalau Ambo belum. Oke, sudah ya. Tadi udah dijawab Kak Adi. Kita lanjut lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ayo Kak. Nih, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Modul berapa, Le? Sejauh Kak. apa pemahaman kakak tentang asesmen otentik? Ini Berapa evaluasi. Kak ini? Ayo Kak. Apa itu? Asesmen otentik kakak-kakak. Mengukur kinerja siswa. Apa Kak Rena? Mengukur kinerja siswa. Iya. Mengukur, mungkin bisa mengukur. Mungkin bisa Menilai. menilai, ya, menilai secara keseluruhan ya Kak ya, otentik, baik dari kognisi, dari sosial maupun emosionalnya. Ya, jadi bahwa memang asesmen otentik itu berperan kepada relasi nyata dengan kebutuhan gerak yang ditampilkan dalam satu kesempatan, dalam satu keadaan atau dalam suatu permainan ya Kak ya, permainan dalam satu olahraga yang sebenarnya yang terjadi. Jadi bisa kita lihat dalam kenyataannya bagaimana nanti peserta didik kita ini
melakukan gerak dalam relasi dengan bermain dan permainan atau olahraga. Nah, selain itu juga kita dapat melihat relasi mereka nanti. Bagaimana nanti mereka memiliki kemampuannya, bagaimana nanti mereka dari segi afeksinya, bagaimana nanti peserta didik kita tuh kita lihat dari segi kognitifnya, cara dia berpikir dalam bermain ya Kak ya. Terus bagaimana nanti kemampuan sosialnya terhadap teman-teman yang satu tim atau lawan tim. Nah, ya Kakak, bagaimana sosialnya nanti pada lawan atau teman satu timnya. Nah, apakah ini? Oke, kita lanjut lagi Kak. Nih, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa tujuan paradigma perubahan diri di kelas dalam PJOK? Nih Kak, kira-kira apa nih Kak? Kita akan mencoba mengelaborasikan terkait modul 2 ini. Keterampilan pedagogik guru yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana keterampilan pedagogik kita ini guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tentu ini sangat kita perlukan ya Kak ya. Tentu ini sangat kita perlukan sekali karena kita ingin membangun paradigma perubahan diri guru dan kelas PJOK kita. Paradigma perubahan diri ini memang menjadi landas atau menjadi perantara yang untuk meraih keadaan peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita ini benar-benar aktif bergerak sepanjang hayat. Dan saya yakin kakak-kakak di kelas ini bisa melakukannya. Bisa melakukan bagaimana pengajaran atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tinggalkan lagi Kak yang namanya gaya komando ya Kak ya. Kita akan merubah pada pengajaran atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada penjelasan tugas aksi nyata kakak nanti yang ingin kakak buat. Ya kakak? Nih, apa yang kakak lakukan ini nanti kita bahas di sini sama-sama. Ini ada pengantar tugasnya kakak-kakak. Ada pengantar tugasnya. Gimana? Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak ini sudah menyusun nih Kak. Kakak akan melakukan praktek, akan melakukan aksi nyata. Kakak-kakak akan melakukan pengambilan video, kakak akan melakukan tag video. Nah, tag video yang akan kakak lakukan itu tentu kakak menyusun NA-nya dulu kan Kak? Akan menyusun RPP-nya dulu. Akan menyusun modul ajarnya. Nah, apa yang kakak tampilkan itu harus sesuai dengan MA kakak. Jadi kakak susun MA-nya, lalu kakak tag via video aksi nyata. Ya kakak ya. Di sini sudah jelas bagaimana kakak melakukan tag video nanti, membuat MA nanti, itu harus ada implementasi.
harus ada implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang di kelas yang diampu. Misalnya, kalau Kak Adi ngajar SMP gitu ya Kak Adi. Nah, Kak Rena Anjani ngajarnya di SD ya di SD. Jadi kelas mana yang kakak ampuh, itulah yang diajarkan. Itulah yang kakak tag video nanti. Jadi kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu dia lihat tuh Kak, namanya modul atau RPP. Bagaimana pelaksanaannya hingga refleksinya. Jadi di RPP itu, di MA itu dia sudah lengkap semuanya Kak, ada Kak. Sudah lengkap semuanya ada. Ada pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena kemarin kita sudah belajar tuh Kak, mengenai refleksi. Ada yang mengenai refleksi Gibbs, terus refleksi Borton, ya Kak ya? Ingat Kak? Borton sama Gibbs. Nah, masukkan refleksi itu dalam penyusunan modul nanti. Nah, kakak-kakak untuk memulai ini ke depannya, marilah sama-sama kita menekan tombol start dengan menggunakan reaksi jempol ya kakak-kakak ya. Ini bersama-sama kita atau secara gantian kita menekan tombol start. Kita akan mulai dari sekarang. Tentang praktek aksi nyata ini. Kakak boleh melakukan reaksi dengan mengasih tanda jempol. Saya sudah mulai nih Kak, tanda jempol. Ayo jempolnya mana Kak? Iya Kak Zul, Kak Rena. Mana jempolnya? Di bawah Kak. Mana jempolnya, Wan? Di bawah, oke Kak Anjani. Aku Ya. tak ada nampak jempol loh. Oke Kak Adi. Enggak ada, gini aja Len. Gini aja, muncul gitu Kak Rena, iya memberikan jempol secara live, secara langsung ya Kak ya. Mana tuh ada jempol di bawah tuh dong. Di bawah Kak. Nggak Tuh Kak Anjani ada. ngomong tuh. Kak Anjani buka mic-nya kalau ngomong Kak. Nggak ada jempolnya di sini. Pakai HP kayak laptop Rena. Laptop. Tanya Kak Adi tuh. Ada di bawah tuh Kak, ada jempol. Gambar emot tuh, gambar emot. Gambar emot Pak. Gambar emot senyum tuh. Oke, tuh. Tuh. Apa Kak Rena? Biasanya nggak muncul Kak. Biasanya nggak muncul, nggak ada reaksi. Oke, nah. Oke. Ya, Kang, karena kita sudah mulai tombol start, mari kita sama-sama kita lihat apa pengantar tugasnya. Nah, di sini ada keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek kakak-kakak, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Ini dia pengantar tugasnya Kak. Silakan kalau Kak mau screenshot, silakan di screenshot. Ya. Ini untuk kapan? Jadi, ada nih Kak ya? Untuk kapan ini?
ini nanti kakak unggah praktek aksi nyata ini itu di LMS sekitar tanggal 9 sampai 18 November. Ya, 9 sampai 18 November. Nah, kita akan melakukan refleksinya tanggal 19 November tatap maya. Oke? Buat video Tanggal lagi berapa, Kak? Ren. Apa, Tanggal berapa, Ji? Kak? Tanggal antara tanggal 9 sampai 18 November. 9 sampai 18 November, Kak. 9 Pas sampai per 18 guru tuh, Kak Di. Iya, nanti Kak. Awak kira tak ada Kakak kojok buka lah boleh. LMS kakak. Di situ juga ada tugas di tanggal 6. Tanggal 6 ada 2 tugas. Tanggal 7 tugas akhir. Azan Kak nanti aja Kak. Oke. Ya, Kak, nggak jelas, Kak. Tak payah makan ke balon dah lek. Duit lah tak Tak makan. ngaruh dengan megang kepala. 2,9 dah tu M. Ada buat tugas le. Ikan Pas Kak per guru Zul. pula tuh ketua. Per guru di situ, tugas di situ, persentase di situ. Sebelum per guru lah dikirim barang tuh. Yang ujian PPG bulan itu tanggal itu yo. Ayo Mas. Kami lah siap, kami tinggal tunggu hasil. Politing 3 pas tanggal itu, Rum. Kami lah siap lawan. Terus Pak Ridwan, gara-gara tugas. Kerja kelompok besok ketua. Ak Bunut. Itu yang kirim video tu lem lagi awak dah. Video kirim tugas awak di Teluk Meranti kemarin. Ah, itulah tuh. Ya, gambar-gambar yang awak kirim kan, dokumentasi itu kan. Anak budak kocak dak mana boy Yogi. Yogi lagi menghafal hijab kabul. Asal jangan jadi babunya lah tu. Ada. Tugas banyak saja lagi tak bisa pergi pesta kau dah. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, nanti kakak-kakak buka-buka LMS-nya Kak. Jangan gara-gara beberapa tugas nanti kakak dinyatakan tidak lulus. Padahal sudah mengikuti semua prosesnya. Nah, nanti kakak-kakak rekaman video itu berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, terus maksimal 30 menit tanpa edit, maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir serta refleksi pasca pembelajaran, testimoni peserta didik. Nah, ini gimana nih Kak testimoni peserta didik Kak? Kakak Nana. Salah satunya nanti kakak panggil peserta didik kakak untuk melakukan testimoni pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi gini, kira-kira yang kemarin saya tanya, dalam pembelajaran ibu ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Ya Kak ya, itu testimoninya. Testimoninya harus ada dari peserta didik. Nah, testimoni ini perwakilan boleh 1 orang saja. Itu berarti masuk ke dalam video berdurasi 30 menit. Jadi kakak, Itu di mana Kak? Di apa Kak? Testimoni itu di mana? Testimoni itu biasanya diletak di bagian akhir. Sebelum di bagian menutup. penutup. Iya, di bagian penutup Kak. Jadi nanti tuh dia kayaknya berderet tuh Kak. Refleksi, nanti ada, pokoknya yang paling akhir itu doa. Kalau saya sih doa, pendinginan doa. Kalau saya baru bubar. Kalau di kakak mungkin bisa sebaliknya. Ya Kak?
Ya nggak apa-apa. Yang penting saya itu menilainya kesesuaian antara perencana sama RPP itu sama. Antara video sama RPP itu sama. Jangan nggak sama. Antara modul ajar sama video itu tidak sama. Jangan kayak gitu ya Kak ya. Kita coba lanjut lagi. Nih, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya apa Kak? Kalau kita kan ada orang dalam. Kalau soal itu bisa lah kan. Pokoknya Kak, saya minta sama Kakak antara modul yang Kakak tulis dengan praktek mengajarnya sama. Itu aja, jangan melenceng. Di modul lain, di prakteknya lain. Itu tuh yang bahaya tuh Kak. Itu yang bahayanya tuh. Tapi di modulnya seperti ini, terus prakteknya seperti ini kan sejalan. Usahakan sejalan antara modul sama prakteknya. Di penjelasan teknis aksi nyata hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan dengan penugasan mandiri, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak, susunlah MA itu benar-benar sesuai dengan yang terbarukan. Susunlah modul ajar itu dengan CP yang terbarukan. Belajar melalui gerak. Apalagi tuh CP yang kemarin tuh udah saya berikan kan Kak? Udah di print belum Kak? Kak Anjani udah di print belum? Belum. Iya. Belum. Nanti, Jangan ya, itu nanti dilihat ya kalender Kak ya. yang di Iya. print tuh Kak. Namanya. Jadi Kak, Kakak buat MA itu berdasarkan CP yang terbaru ya Kak ya. CP yang terbaru. Terus di sini kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi hanya untuk satu kali pertemuan ya Kak. Misalnya satu kali pertemuan itu ada 3 JP, buat 3 JP. Kalau satu kali pertemuan itu ada 2 JP, buat 2 JP. Kalau saya itu 2 JP. Kalau saya. Ya. Kalau kakak mungkin Kak Anjani berapa JP Kak? Satu kali pertemuan itu berapa JP Kak Anjani? Di SD. Ada yang 3, ada yang 2 Kak. Iya, kalau saya sih 2. Tapi karena kita di sini durasinya 30 menit Kakak, ingat Kakak? Berarti buat aja nanti 1 kali 30 ya Kak ya. Dalam waktunya itu nanti 1 kali 30 karena 30 menit kan. Jadi dalam pengembangan RPP atau modul ajar yang dapat melihat kembali, yang pertama dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Jadi menurut backup design. Makanlah. Terus ada pengetahuan, ada keterampilan, terus ada sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK, terus apa yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Boleh ini juga difoto sebagai acuan. Oke. Cepatlah saya kirim. Terus yang bagian B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik
dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Jadi kalau misalnya ada di situ di kelas kakak ada isu-isu sosial, kakak pertimbangkan nanti isu-isu sosial PJOK. Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking-nya ada. Ya Kak? Ada asset based thinking-nya dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kita lanjut. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education, disesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul atau RPP. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi autentiknya harus sejalan ya Kak ya, asesmen otentiknya. Kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang telah ditentukan sebelum due date pada LMS. Jangan let ya Kak. Jangan let. Terus aspek penilaiannya. Ini Kak aspek penilaian. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, bagaimana kakak-kakak berinteraksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antar peserta didik dengan peserta didik. Jadi hidup kolaborasinya. Terus ada pembelajaran motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Di mana yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pertama, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, terus ada waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, serta penutupan proses belajar. Di sini kakak akan merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Terus kita lihat lagi. Ini refleksi kakak. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi ini berarti kakak nanti silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap nih Kak. Ada what, so what, dan know what. Nah ini dia Kak refleksinya Kak. So what, so what, dan know what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what. Ini untuk menggali informasi yang mengembangkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional
keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai modul 2.5. Terus ada tahap refleksi terakhir dalam pertanyaan know what ya Pak ya, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, kakak-kakak, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu ketidakadilan sosial ini kakak yang terjadi di dalam pembelajaran. Masih tahan? Kalau ya apa, silakan di SS ya kak ya, kalau itu penting. Nah, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi pada pengajaran PJOK sebelumnya dan kakak-kakak tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak ini silakan di screenshot kak, ini rasa saya penting ini kak. Sudah di screenshot kak Ridwan? Besarkan kak kali. Oh, dibesarkan, boleh. Local time. Mana dia? Zone in. Oke, ini kak. Oh. Oke kak. Apakah sudah di SS? Kak Zul, Pani, jangan berkerut keningnya kak, santai. Ya, relax ya kak ya. Tak nikmat duit 2,9 M tu lagi Kak Zul. Ya, Hilang nikmatnya kalau buat video ko lagi. Oke Kak Anjani. Nikmati prosesnya kak. Anggap ini adalah sebuah pekerjaan yang memang pekerjaan yang memiliki tantangan tersulit, tapi nggak sulit kalau dilaksanakan dengan hati yang tenang gitu kak ya. Oke, kita lanjut. Udah di screenshot nih kak. Ayo. Ridwan, screenshot silakan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ini lini masa. Di mana lini masa ini memiliki 5. Di mana pertama penyusunan aksi nyata, RPP atau model ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, ada penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti kakak mulai dari sekarang nih kak. Dia rentangnya itu antara tanggal 9 sampai 18 November 2024. Terus ada penilaian karya
karya nyata dan refleksi ini kegiatan-kegiatan kita ke depan. Ada refleksi aksi nyata atau tatap maya. Nah, ayo kita diskusi dan tanya jawab. Ya Kak, diskusi dan tanya jawab. Adakah yang mau ditanya kakak-kakak? Tanya Wan. Ayo silakan ditanyakan. Atau pertanyaannya di luar konteks ini. Sekarang mau ditanyakan atau nanti mau ditanyakan? Setelah timbul permasalahan nanti baru ada pertanyaan. Ayo kita diskusikan Kak, gimana? Apakah tergambar Kak? Apakah tergambar dalam pikiran kakak menyusun MA? Bentar ya Kak ya. Oh, namo, Ketua. berbunyi dah kau Ketua. namo. Tak nikmat duit dulu lagi Anjani ya, duit koma 2,9 M tu. Ada buat tugas le. Kalau tunggu tugas duit dikembalikan. Tanya ketua, tanya lah. Mungkin ada yang ditanyakan? Kak, Kau hilang nanya. Dengar buat video tu langsung blank. Rasa saya Kak Adi nggak blank sih, cuman Kak Adi mungkin agak nervous ya Kak Adi ya. Ya, karena dia didetek, diunggah di LMS dan dilihat semua dan dilihat oleh semua gitu kan, semua orang gitu kan. Karena nanti pas masukkannya ke video, tentu ini diunggah dulu nih ke YouTube. Unggah dulu ke YouTube, nanti iya diunggah dulu ke YouTube, nanti baru kayak kemarin Kak cara ngirimnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini merefleksikan koneksi. Nah, ini sudah selesai. Ini ada penutup. Penutup yang disajikan pada sesi ini, mereka menyajikan dengan sebuah pantun. Siapakah yang mau membacanya? Kak Rena. Triple Rena R Anjani Kak. ayo. 2 R Kak, 2 R. Kak Rena Anjani Anjani dengan keluarkan Renawati. jurus Aku mautnya dulu. untuk berpantun. Kak Rena Anjani yang pertama. Ya. iya. Terbaik aja. Baik pertama Kak Anjani, ya. Baik kedua Kak Rena. Ganti-gantian, oke, mantap. Oh iya, ganti-gantian. Ya, Kau estafet ya. rindu nongi sao kau dun Anjani yo. Soal labi di lalu manti dia lah. Siapa tuh? Jika Bagi, ada Bang. jarum yang patah, sambung Karena. Oh, kan kau langsung ya lah. Semua Iya, amun nang bola baru kan. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Kita kasih applause dulu. Iya. Lanjut. Kak Renawati. Saya Tomil. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak Asik. beli bakso dan roti. Bersama Cakep. guru PJOK yang hebat ini. Selalu Why? dicaci dan terinspirasi. Cakep. Kakak bungkus. Bungkus. Oke kakak-kakak. Mungkin dari pantun Kak Renawati tadi berakhir materi kita pada sesi kali ini. Nah, itu dia. Terima kasih. Sudah terima kasih saja Deni Kak. Mungkin lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Marilah sama-sama untuk mengakhiri sesi sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sesi kita hari ini telah selesai. Semoga
di sesi ini kakak-kakak dapat sebuah penerangan, sebuah wahyu yang diberikan dari Allah untuk Amin. untuk mencerahkan isi pikiran dan hati kakak-kakak. Oke. Sebelum saya tutup, nanti kakak-kakak jangan ada yang bubar dulu kakak ya. Saya matikan recordnya dulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa Dek? Kita nggak foto bersama dulu Kak Ade. Oke. Lupa Kak. Foto bersama dulu. Karena biasa di pantai itu lumpur di situ. Kelas 8. 1, 2. Mata kayak Kak Anjani tuh. Kayak Anjani, mata kayak Kak Tuan, Kak Piska tuh. 1, Mana Kak Piska? Tak ada loh. Ada 1, loh 2, 3. sini. Tak nampak pun. 1, 2, 3. Jaring kamu bermasalah. Udah Kak. Oke. Untuk record dulu ya. Ya. Kita stop.